Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza Lesa Putri. My student ID number is 2541148. And I am a student of the Management Study Program at University Technocrat Indonesia. Today, I will explain about economic policy and economic perception. Pengertian kebijakan ekonomi. Apa sih kebijakan ekonomi itu? Kebijakan ekonomi adalah serangkaian tindakan atau langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan ekonomi suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, kesempatan kerja, serta pemerataan pendapatan di masyarakat. Melalui kebijakan ekonomi, pemerintah berperan aktif dalam menjaga agar sistem perekonomian berjalan dengan baik, adil, dan efisien. Tanpa adanya kebijakan ekonomi, kegiatan ekonomi akan berjalan tanpa arah yang jelas dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial maupun ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, tujuan utama kebijakan ekonomi. Yang pertama, stabilitas harga. Pemerintah harus berusaha menjaga agar harga barang dan jasa tidak mengalami fluktuasi yang tajam. Stabilitas harga penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi bisa dikendalikan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong investasi agar perekonomian negara tumbuh secara berkelanjutan. Yang terakhir, yakni yang ketiga, pemerataan pendapatan. Tujuan lainnya adalah mengurangi kesenjangan ekonomi agar kelompok masyarakat, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan melalui pajak, subsidi, serta bantuan sosial dan kebijakan lainnya. Jenis-jenis utama kebijakan ekonomi. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Melalui instrumen seperti pajak dan belanja negara, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya, peningkatan pajak untuk menekan inflasi atau peningkatan pengeluaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat resesi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral, misalnya Bank Indonesia, dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas nilai tukar serta suku bunga. Instrumennya yakni suku bunga, cadangan wajib minimum bank, dan operasi pasar terbuka. Contohnya, menurunkan suku bunga untuk mendorong inflasi dan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan sektoral atau struktural. Kebijakan ini berfokus pada pengaturan kegiatan ekonomi di tingkat mikro atau sektor tertentu, seperti industri pertanian, perdagangan, dan pasar tenaga kerja. Contohnya, pemberian subsidi pupuk bagi petani, pengendalian harga barang, kebutuhan pokok, dan penetapan upah minimum. Nah, tabel ini menjelaskan hubungan antara kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap produsen dan konsumen di pasar. Kebijakan ekonomi mikro seperti subsidi, pajak, harga maksimum, dan harga minimum secara langsung memengaruhi keseimbangan pasar baik dari sisi biaya produksi maupun harga jual di tingkat konsumen. Nah, selanjutnya pertama ada subsidi. Subsidi itu adalah bantuan atau dukungan finansial yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar harga suatu barang tetap terjangkau. Biasanya diberikan untuk kebutuhan pokok seperti BBM, pupuk, atau beras.
Dampak dari produsennya yakni biaya produksi turun karena sebagian biaya ditanggung pemerintah. Yang kedua, produsen bisa memproduksi lebih banyak barang dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dan semangat produksi. Dampak pada konsumennya yakni harga menjadi lebih murah di pasar, daya beli masyarakat meningkat, serta barang kebutuhan pokok menjadi lebih mudah dijangkau. Selanjutnya ada pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari pemerintah kepada individu atau perusahaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dampak pada produsennya yakni biaya naik karena produsen harus membayar pajak atas produksi atau penjualan. Selanjutnya, akibatnya produsen mungkin menaikkan harga jual barang. Nah, dampak pada konsumennya yakni harga naik karena beban pajak sering dibebankan ke konsumen. Yang kedua, daya beli menurun jika harga barang menjadi terlalu tinggi. Selanjutnya ada harga maksimum. Harga maksimum adalah harga tertinggi. Nah, ini batasnya ya yang boleh ditetapkan untuk suatu barang. Biasanya untuk melindungi konsumen agar tidak membeli dengan harga yang terlalu tinggi. Dampak pada produsennya, karena harga jual dibatasi, produsen bisa mengalami kerugian atau menurunkan jumlah produksi. Yang kedua, terjadi kelebihan permintaan. Karena harga yang lebih rendah, membuat banyak orang ingin membeli. Nah, dampak pada konsumennya, awalnya menguntungkan karena harga lebih murah. Tapi lama-lamaan terjadi kelangkaan barang. Karena stok cepat habis dan produsen enggan memproduksi lebih banyak. Selanjutnya ada harga minimum. Harga minimum adalah batas harga terendah yang boleh ditetapkan untuk suatu barang. Biasanya untuk melindungi produsen agar tidak menjual terlalu murah. Dampak pada produsen yakni produsen mendapat jaminan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Tapi jika harga terlalu tinggi terjadi kelebihan penawaran karena konsumen membeli lebih sedikit. Dampak pada konsumen menghadapi harga yang lebih mahal dan seringkali timbul surplus barang karena tidak semua produk terbeli. Kesimpulan dari tabel ini, subsidi itu mendorong produksi dan konsumsi. Pajak itu menekan produksi dan konsumsi. Harga maksimum melindungi konsumen tapi bisa menyebabkan kelangkaan. Harga minimum melindungi produsen tapi bisa menyebabkan surplus barang. Selanjutnya, kita ke persepsi ekonomi. Persepsi ekonomi adalah cara masyarakat menilai, merasakan, dan memahami kebijakan atau kondisi perekonomian serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Persepsi ini bisa bersifat positif, percaya, dan optimis, atau negatif, ragu, dan pesimis, tergantung pada bagaimana kebijakan ekonomi tersebut dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi ekonomi sangat penting, karena meskipun kebijakan pemerintah sudah dirancang dengan baik, respon masyarakatlah yang menentukan keberhasilannya. Jika masyarakat merasa kebijakan tersebut adil, transparan, dan membawa manfaat, maka mereka akan mendukung. Sebaliknya, jika dianggap merugikan, bisa timbul penolakan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi ekonomi. Yang pertama, pendapatan dan pekerjaan. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang cukup, mereka cenderung memiliki persepsi positif terhadap kondisi ekonomi. Sebaliknya, jika banyak pengangguran, upah rendah, atau ketimpangan pendapatan meningkat, persepsi masyarakat bisa menjadi negatif. Contohnya, saat lapangan kerja terbuka luas dan gaji naik, masyarakat merasa ekonomi membaik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah stabilitas harga dan daya beli. Harga barang yang stabil membuat masyarakat merasa aman secara ekonomi, karena kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan pendapatan yang ada. Jika terjadi inflasi tinggi, harga naik, sementara pendapatan tetap, masyarakat akan menilai kondisi ekonomi sedang memburuk.
Contohnya, kenaikan harga sembako atau BBM yang sering membuat masyarakat menilai ekonomi tidak stabil. Yang ketiga, ada media dan opini publik. Media massa, media sosial, dan tokoh publik berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Berita mengenai krisis, korupsi, atau kebijakan ekonomi yang kontroversial dapat memperburuk persepsi publik, meskipun kondisi sebenarnya tidak separah yang diberitakan. Contohnya, berita di televisi tentang melemahnya nilai rupiah bisa membuat masyarakat merasa cemas terhadap ekonomi nasional. Yang keempat, kepercayaan terhadap pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah faktor paling penting. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah jujur, transparan, dan mampu mengelola ekonomi dengan baik, maka mereka akan tetap optimis. Meskipun ekonomi sedang sulit, namun jika ada ketidakpercayaan, kebijakan apapun akan sulit diterima. Contohnya, pemerintah yang cepat tanggap menghadapi krisis ekonomi akan menumbuhkan rasa percaya dan persepsi positif. Untuk itu, sebagai penutup, kebijakan ekonomi menentukan arah kegiatan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian. Misalnya, melalui kebijakan fiskal seperti pengaturan pajak dan belanja negara, atau kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro, tapi juga memengaruhi keputusan individu, perusahaan, dan investor. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong sektor-sektor tertentu, menstabilkan harga, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persepsi masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan. Selain kebijakan itu sendiri, cara masyarakat menilai kondisi ekonomi juga sangat penting. Persepsi masyarakat bisa memengaruhi perilaku konsumen, tabungan, dan investasi. Misalnya, jika masyarakat percaya bahwa ekonomi sedang membaik, mereka cenderung lebih berani membeli barang dan berinvestasi. Sebaliknya, jika tidak ada kepastian atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kebijakan yang dibuat bisa kurang efektif karena masyarakat akan menahan diri dalam pengeluaran atau investasi. Oleh karena itu, komunikasi dan transparansi pemerintah sangat penting agar kebijakan diterima dan diikuti oleh publik. Sinergi antara kebijakan, perilaku pasar, dan persepsi publik menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Keseimbangan ekonomi tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan yang baik atau hanya persepsi positif dari masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perilaku pasar seperti perusahaan dan investor, dan masyarakat yang luas. Misalnya kebijakan subsidi atau insentif. Investasi harus didukung dengan respon positif pelaku pasar dan kepercayaan masyarakat. Ketika ketiganya selaras, tercipta kondisi ekonomi yang stabil, pertumbuhan yang merata, serta kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memungkinkan ekonomi bergerak secara berkelanjutan tanpa gejolak besar yang merugikan pihak manapun. In conclusion, economic policy determine the direction of economic activities. Their effectiveness is influenced by public perception, and the synergy between policy, market participants, and public perception creates a sustainable economic balance. That's all from me. Thank you for attention.